Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Joni Satria dan Wan Muhammad Idris. Oke, sebelum video kita lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum. Subscribe saya Joni Satria Abeng dan Muhammad Idris ya, karena kita sekarang lagi duet ya, duet membuat video. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau membahas tentang Minangkabau ya, adat istiadat di Minangkabau. Nah, khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas istilah-istilah yang selama ini kita dengar di masyarakat itu kontroversial. Ada yang mengatakan itu maknanya negatif ya, ada yang positif. Nah, pada kesempatan ini kita akan kupas secara mendalam ya bersama Wan It ya, sama Wan It tentang nanti beberapa item yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya sekali lagi bagi yang belum subscribe kami ya. Oke. Nah, Wan It mungkin bisa dilanjut langsung saja. Ya, boleh. Oke, jadi kan ada beberapa istilah di Minangkabau yang selama ini saya pun pribadi mendengarnya dan memaknainya mungkin pun negatif gitu ya. Misalnya, yang pertama adalah taimpi nadiate, takuruang nadi luar. Nah, ada beberapa orang yang ketika saya berdialog dengan mereka, artinya mereka mengatakan bahwa maknanya kalimat atau istilah ini adalah negatif, bahwa orang Minang itu adalah orang yang cadia buruk gitu ya, orang yang curang, orang yang misalnya ingin menang sendiri begitu, atau pokoknya makna-makna atau arti-arti yang negatif gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana makna yang sesungguhnya? Bagaimana menurut Wanita? Oke, baik. Ini mungkin menarik ya. Dan sebenarnya pembahasan ini tidak hanya sekarang, jauh-jauh hari juga sudah dibahas oleh para pemangku adat khususnya ya. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana kalimat-kalimat ini tidak menyentuh kepada arti yang sebenarnya. Jadi yang amat kita sayangkan adalah ketika generasi muda kita tidak memahami arti yang sebenarnya. Nah, sehingga mereka sendiri selaku orang Minang juga ikut mengatakan bahwa ini adalah hal yang negatif. Itu yang sangat kita sayangkan. Nah, sementara dari kalangan-kalangan tua pun kalau menurut saya sendiri masih banyak yang juga yang kurang paham, sehingga tidak begitu memberikan penjelasan yang akurat terhadap generasi muda kita. Nah, jadi sekarang kita akan coba bahas apa sih makna yang tersembunyi di balik kalimat tersebut. Kalimatnya seperti yang Satria sampaikan tadi, taimpi nadiate, takuruang nadi luar. Nah, oke. Baik, sekarang kita pahami dulu bahwa kita masuk ke istilahnya, kita masuk ke definisinya dulu. Kita masuk ke definisi taimpi nadiate, takuruang nadi luar. Kita coba urai per kalimat. Nah, menurut Satria, kalimat taimpi di sini dalam bahasa Indonesianya itu terhimpit ya. Nah, taimpi ini kalau didefinisikan kira-kira menurut Satria apa definisinya? Taimpi titik-titik adalah kira-kira apa? Kalau menurut saya taimpi itu berarti ada yang maksudnya ya di atas kita, maksudnya yang istilahnya menindih kita di atas gitu. Ya. Kalau menurut saya memang kalau terhimpit bahasa Indonesia ya, itu di bawah gitu. Di bawah. Iya, maksudnya kalau memang terhimpit di bawah gitu. Di bawah ya. Kalau logika saya ya, maksudnya pemahaman saya selama ini ketika misalnya orang terhimpit batu, otomatis yang terhimpitnya di bawah. Di bawah ya. Nah, begitu yang saya pahami. Oke. Nah, sekarang kita coba komplitkan ya. Menurut definisi secara umum. Taimpi artinya terhimpit. Taimpi adalah di mana posisi berada di bawah sesuatu yang menghimpit. Kalau kita katakan saja taimpi adalah di bawah, tidak selalu taimpi itu di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah juga tidak selalu taimpi. Nah, jadi definisinya adalah taimpi adalah di mana ketika posisi berada di bawah sesuatu yang menghimpit. Itu baru bisa dikatakan taimpi. Tapi kalau dikatakan taimpi adalah di bawah. Ya, kalau seperti kita duduk sekarang pun ada yang duduk di bawah, kita duduk di atas, kan tidak bisa orang yang duduk di bawah bisa dikatakan taimpi. Tuh dia di bawah, kita di atas. Tapi taimpi adalah di mana posisi berada di bawah sesuatu yang menghimpit. Baru bisa dikatakan taimpi. Nah, menarik sekali. Kemudian pertanyaannya, apakah taimpi itu selalu di bawah?
Apakah taimpi selalu di bawah? Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada kali ini sebenarnya, yang lebih kita tekankan di sini karena ini penting. Kalau kita tidak memahami konsep awal ini, kita tidak memahami definisinya, maka kita akan salah mengartikan. Nah, sehingga banyak di masyarakat bahwa ini orang Minang itu jadi buruk, orang Minang itu licik, taimpinya di bawah. Nah, sekarang kita lihat, saya ada bawa contoh. Kita buktikan kalau taimpi itu tidak selalu berada di bawah. Oke. Sekarang kita ada punya bahan ya. Emang ini mungkin ada mereknya ya. Tapi nggak apa-apa, ini sedikit promosi. Baik. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kalau seandainya ini berada di bawah dan ini berada di atas, bisa kita lihat kalau ini bukanlah posisi taimpi. Walaupun dia berada di bawah yang kecil. Ini yang besar, ini yang kecil. Kalaupun dia berada di bawah, ini kan dia di bawah nih. Ini di bawah, ini di atas, karena dia tinggi, ini rendah. Tapi dia tidak bisa dikatakan taimpi. Yang bisa dikatakan taimpi adalah di mana posisinya berada di bawah yang maimpi. Baru dia bisa dikatakan taimpi atau terhimpit. Karena ada yang menghimpitnya. Nah, sekarang kita bahas lagi, kita lanjut. 1, 2. Satu posisi maimpi, satu posisi taimpi. Yang mana yang taimpi? Yang di bawah, yang di atas yang maimpi. Paham? Nah, sekarang kita naikkan lagi 1. Kira-kira menurut Satria, yang mana yang taimpi? Yang taimpi yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Iya. Nomor 1 taimpi, nomor 2 juga taimpi, ya. Karena ada yang mimpinya. Oke, kita lanjut. Sekarang mana yang taimpi? 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Semua taimpi. Nah, pertanyaannya, sekarang di antara 3 yang taimpi ini, yang mana posisinya di bawah, yang mana posisinya di atas? Otomatis yang nomor 1. Otomatis yang paling bawah ya. Ya. Jadi yang taimpi adalah yang taimpinya di bawah, yang ini. Yang taimpinya di tengah, ini. Yang taimpinya di atas, ini. Nah, ini secara fakta saja bahwa tidak selalu yang taimpi itu di bawah. Bisa kita buktikan. Nah, ya tentunya kita berharap ini penjelasan ini bisa dipahami ya. Karena harapannya nanti ke depan tidak salah mengartikan, tidak salah mengambil keputusan. Berarti di sini misalnya kan seperti yang dicontohkan. Ini kan yang 1, 2, 3 kan sama-sama ya ada yang menghimpit. Cuman yang bedanya di sini yang terhimpitnya bagian bawah. Ini tengah, ini atas. Ini terhimpit di atas gitu. Terhimpit di atas. Dia terhimpit tapi dia di atas. Oke. Sip. Ini dia terhimpit tapi dia di bawah. Ini dia terhimpit tapi dia di tengah. Dan ini dia terhimpit tapi dia di atas. Berarti secara fakta bahwa setiap yang terhimpit itu tidak selalu di bawah. Dan yang terhimpit itu ada yang di atas. Oke, paham? Bisa kita pahami ya? Sip. Berarti satu poin sudah kita pahami. Satu poin bahwa sebenarnya taimpi itu tidak selalu di bawah. Nah, ada taimpi itu di atas. Nih. Bahkan ini tidak akan bisa kita bantah. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya secara naluri, kalau Satria ditanya, andai kata Satria akan terhimpit, Satria pilih yang mana? Pilih yang di bawah atau yang di atas? Di atas. Ini Misalnya, secara maksudnya ketika misalnya ada orang yang mimpit, saya 3 orang, ada 4 orang yang saling berhimpitan. Kira-kira misalnya kalau kita memang harus terhimpit, kita milih yang mana? Otomatis yang di atas dong. Yang di atas ya? Ini secara naluri ya. Saya yakin dimanapun orang, siapapun mereka, kalau ditanya mau nak terhimpit di bawah, kalau posisinya seperti ini, saya yakin tidak akan ada orang yang mau terhimpitnya di bawah. Kalau di bawah hancur. Ya bayangkan ini baru 3 yang tidak. Bayangkan ini ada lagi, ada handphone kita taruh, ada kemudian ada batu kita taruh di sini, ada barang-barang yang lebih berat kita taruh sehingga ratusan ke atasnya. Yang di bawah ini udah pasti hancur. Nah, secara naluri pasti setiap orang akan ditanya, kalau seandainya dia mau terhimpit, dia akan pilih di atas. Nah, pertanyaannya apakah hanya orang Minang yang ingin terhimpit di atas? Saya yakin tidak. Orang manapun di dunia ini kalau ditanya hal seperti ini, mau nak terhimpit di bawah? Saya yakin nggak mau.
Maka orang akan memilih terimpitnya di atas. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama, kemudian poin yang kedua. Saya yakin setiap orang akan memilih posisi yang di atas. Ya, kenapa? Karena ini kalau di bawah dia akan hancur. Oke. Ya. Nah, oke. Sekarang kita kan sudah secara definisi ya sudah dijelaskan oleh Wandit bahwa yang dimaksud terimpit di atas tuh ada kondisi di mana kita terimpit di atas seperti yang tadi ya dijelaskan. Ternyata ada kondisi di mana kita terhimpit di bagian atas gitu ya, bukan di paling bawah. Itu yang saya tangkap dari apa yang saya maksud. Nah, selanjutnya kita masuk ke makna. Nah, makna maksudnya filosofi yang Wan dijelaskan tadi apa? Itu kan baru definisi. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya, maknanya apa? Untuk kita sebagai orang Minangkabau, kenapa ada istilah tempi nadiateh tekurang elu? Apa pesan moral yang ingin disampaikan lewat kata-kata tersebut? Kalimat ini ya. Kalimat tersebut. Oke, baik. Nah, perlu kita pahami, kita dulunya diajari oleh orang tua kita, oleh orang tua. Maksudnya orang tua di sini adalah orang tua kalimatnya ya. Ketika kalimat itu memiliki nilai nasihat, kalimat itu memiliki nilai yang positif, itu disebut dengan kata-kata orang tua kalau kita di kampung. Walaupun yang mengatakan kalimat itu orang muda, tapi ketika kalimat itu mengandung nasihat, mengandung arti yang positif, itu adalah disebut dengan kata-kata orang tua. Nah, kita diajari oleh orang-orang tua kita dulunya bahwa orang Minang itu tidak boleh impi-maimpi. Orang Minang itu tidak boleh lendo-malendo. Orang Minang itu tidak boleh tindih-menindih. Apa yang boleh? Orang Minang itu diajarkan kalau duduk sama rendah, seperti ini ya contohnya ya. Kalau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita diajari seperti ini oleh orang tua kita. Nah, duduklah sama rendah, tagaklah sama tinggi. Nah, ini yang diajarkan oleh orang tua kita. Artinya tidak boleh kita impit-maimpit. Kemudian lagi kita diajarkan oleh orang tua kita, kabukiklah sama mendaki, kok kalurah sama-sama lah menurun. Kok barek, sama dipikul, kok ringan sama dijinjang. Banyak lagi pesan-pesan moral yang lainnya, seperti kok tatungkui sama-sama makan tanah wak, kok tati lantang sama-sama makan angin. Jadi banyak lagi pesan-pesan moral. Nah, kita fokus kepada hal yang ini. Sebenarnya kalimatnya ini, tempi lah diate ini, dia pakai awalan kok. Nah, kok kata impi. Jadi pesannya seperti ini. Anak kemanakan atau anak cucu diajari, kok kabuki sama-sama lah kalian mendaki, kok kalurah sama-sama lah kalian menurun, kok barek sama-sama dibiku, kok ringan sama-sama dijinjang. Tapi kok kata impi, tempi lah diate. Kok ya. Nah, dia pakai kok. Nah, kita lanjut ya. Jadi pesan moralnya ada. Bagaimana kita orang Minang ini diajari ke bukitnya sama-sama mendaki, kedua sama-sama turun. Artinya orang Minang tidak diajari licik. Sebenarnya tidak diajari licik. Kok berat sama dipikul. Jangan ada nanti generasi muda Minang kalau berat dia biarkan orang yang memikul. Kalau ada yang ringan justru dia yang menjinjing. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu ajaran dari orang tua-tua kita. Jadi kalau berat itu sama-sama dipikul, kalau ringan sama-sama dijinjing. Tapi kok kata impi kalian, tempi lah dia teh. Kok ya. Nah, kok dia pakai kok kata impi kalian tempi lah teh. Kok kata kuruang, tak kuruang lah di luar. Begitu pesan moralnya. Berarti kok di sini misalnya ada kondisi yang dimana kita gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dimana kalau seandainya itu terjadi, kalau seandainya ada kemungkinan kalian akan tempi, cepat cari posisi yang paling di atas. Kok, ingat ya. Jadi kok kata tempi lah dete. Nah, sebenarnya orang tua-tua kita sudah memelihara kita. Memelihara dalam artian dia tidak ingin tentunya anak cucunya kemenakannya artinya tertindas. Anak cucunya teraniaya. Makanya diajarkan kalau kok kata tempi lah dete. Nah, pertanyaannya,
Bagaimana bisa kita kalau seandainya akan terjadi situasi di mana akan ada himpit menghimpit. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilih, kita bisa berada di atas? Nah, ini pertanyaan yang paling pentingnya. Ini kan gampang kalau disuruh, ya kok kata himpit ada teh. Ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa berada di atas? Sementara kita ada 3. Nah, tentu syaratnya supaya kita bisa ada di atas, tentu kita harus lebih kuat daripada yang 2 di bawah. Harus lebih cerdas daripada yang di bawah. Harus lebih pintar daripada yang di bawah. Maaf ya, kalau dalam tanda petik, kalau kita bodoh, kalau kita, ya katakanlah, ya mungkin ya itulah bahasa yang sederhana ya. Kalau kita bodoh, tidak mungkin kita ada di atas. Pasti kita di bawah. Kalau orang lain yang lebih cerdas daripada kita, kalau kita bodoh, kita pasti di bawah. Nah, lanjut. Ini bagaimana sih anak kemanakan ini bisa pintar, bisa cerdas dia, bisa kuat dia? Caranya bagaimana? Ya, caranya ya jelas. Tidak ada cara lain supaya kita bisa cerdas, kita bisa pintar, kita bisa kuat. Tidak ada cara lain selain belajar. Nah, inilah pesan moral yang diajarkan oleh orang tua kita. Makanya belajar, dan belajar. Jadi dalam pesannya orang tua kita, ambillah contoh kanan sudah, carilah contoh kanan sudah, ambil tuah kanan manang. Alam tak kembang jadian guru. Nah, ini sebenarnya pesan moral dari orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang cerdas, orang yang paham dengan situasi, orang yang tahu dengan kondisi. Nah, lain lagi yang dikatakan oleh orang tua kita sebagai generasi muda Minangkabau, tahulah di dahan dan kamahimpo, tahulah di rantiang dan kamangkalata, tahulah di anginan basiru, tahulah di ombak dan basabuang. Artinya apa? Ini kalimat-kalimat motivasi yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, khususnya generasi muda Minang. Jangan sampai kita sebagai generasi muda Minang tidak tahu, tidak paham, apalagi dengan budaya kita sendiri. Nah, inilah yang rahasia yang tersembunyi di balik ini. Makanya orang tua kita dulunya mengajarkan, carilah contoh kanan sudah, ambillah tuah kanan manang, alam tak kambang jadian guru. Supaya kita cerdas, supaya kita pintar, supaya kita tahu, supaya kita kuat, hebat. Nah, tujuannya ini, kalau seandainya nanti terjadi himpit menghimpit ini, kita bisa pilih himpit yang di atas. Oke. Nah, oke lah, di sini kan mestinya adalah orang yang pintar ya, yang di atas. Nah, apakah berarti misalnya kita kan sudah pintar nih, sudah menjadi orang yang pintar lalu bisa di atas di sini ya. Nah, kira-kira apakah hanya sampai di situ? Apakah tetap kita kan ya kok pintar, tapi kita tetap menghimpit orang lain? Apakah hanya sampai di situ? Bagaimana menurut Anda? Oke. Nah, kita ulang ya. Kita ulang dari awal sudah disampaikan bahwa ingat, orang Minang tidak boleh mimpi. Orang Minang tidak boleh tidak menindeh. Orang Minang itu duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi. Oke, ini apa ya? Ini adalah satu rahasia lagi sebenarnya yang tersembunyi di balik ini. Oke. Dalam kondisi seperti ini, hanya satu orang. Kemudian datang orang yang lebih kuat, lebih cerdas. Kemudian dia mimpi ini. Kemudian datang lagi orang yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih daripada ini, dia lagi mimpi di sini. Nah, kita kan tadinya di sini harus lebih kuat. Kita harus berada di sini. Nah, kalau kita sudah berada di sini, andai kata posisi kita berada di sini, kita jangan lagi impit-memimpit. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah orang yang ada di bawah kita, yang tadinya mungkin katakanlah lebih lemah dari kita, katakanlah lebih ya mungkin agak kurang lah dari kita. Orang ini harus kita bawa dulu duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi. Nah, ini posisinya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita orang tadi yang di bawah, ini satu yang memimpin. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita cerdas tadi, walaupun kita kuat, enggak boleh dipertahankan posisinya seperti ini, tidak boleh. Kenapa? Karena dari awal kita sudah diajarkan duduklah sama rendah, tagaklah sama tinggi. Biarkan orang yang satu ini menghimpit kita. Dengan catatan kita yang di bawah, kita yang tadi yang lebih hebat, yang lebih kuat tadi,
mengajak mereka yang berdua ini duduknya sama rendah, berdirinya sama tinggi. Nah, apa maksudnya? Andai kata, ini pertanyaan lagi sama Satria ya. Andai kata posisinya masih seperti ini, kita masih mengimpit orang ini, yang berdua ini. Tapi orang ini ternyata lebih kuat, lebih hebat, lebih cerdas daripada kita, dia tetap mengimpit kita. Nah, andai kata kita ajak orang yang berdua ini melawan yang lebih kuat ini, atau katakanlah ini mungkin dia orang jahat, katakanlah mungkin dia penjajah, mungkin seperti itulah kira-kira ya, pernah terjadi di negara kita penjajahan. Nah, waktu penjajahan itu kan orang Belanda, orang Eropa yang datang ke negeri kita kan dia lebih kuat, dia lebih hebat, dia punya senjata yang lebih canggih, ya dia punya tubuh yang lebih besar daripada kita, dia punya otak yang lebih cerdas daripada kita, kan seperti itu. Nah, sekarang dia memimpin kita karena dia kuat, dia cerdas, dia memiliki senjata yang lengkap. Katakanlah ini mungkin penjajah. Nah, kalau kita posisinya tetap dipertahankan seperti ini, kemudian kita ajak orang yang berdua ini untuk melawan yang penjajah ini, kira-kira mau enggak orang ini? Dalam posisi seperti ini. Sementara dia masih tetap kita impit. Ya, sementara dia tetap kita impit. Kemudian kita ajak dia untuk melawan ini. Kira-kira mau enggak orang ini? Enggak. Mungkin sulit. Mungkin sulit. Kenapa? Tanggapan orang ini bisa saja seperti, ya dia bisa saja bercerita, ngapain kita membantu dia? Sekarang saja kita sudah diimpit. Sekarang saja kita sudah ditindik. Andai kata kita ikut melawannya orang Belanda ini, katakanlah Belanda ya, katakanlah Belanda penjajah kita. Andai kata kita ikut melawan penjajah ini, mungkin dia lagi yang akan di sini. Sedangkan kita akan tetap di sini. Ya kan? Kita lawan dia sehingga dia kalah, kita di sini. Nah, mungkin posisinya akan seperti ini. Nah, tentu mereka akan berpikir, ya tidak mungkin dia mau. Tetapi kalau posisinya kita bawa mereka duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi, satu orang yang lebih kuat di atas kita yang memimpin. Coba, ini secara logika sederhana. Yang tadinya lebih lemah dari kita, tapi kita bawa duduk sama rendah. Kita bawa tagak sama tinggi. Yang tadinya mungkin dia lebih sedikit, mungkin lebih bodoh dari kita, tapi kita tetap bawa dia. Nah, ketika kita mengajak dia untuk melawan yang lebih jahat, katakanlah demikian, kira-kira mau enggak orang ini? Secara logika mau ya. Karena mereka diperlakukan baik. Mereka tidak diperlakukan buruk. Mereka tetap dibawa. Walaupun kita lebih hebat, kita tetap duduk sama rendah dengan dia. Nah, kalau ini terjadi, maka mereka akan mau ikut kita melawan yang ini. Sehingga apa yang terjadi kalau kita banyak lawan yang satu, ya tentu kita bisa menang gitu. Itu secara sederhananya itu. Jadi itu nilai yang tersembunyi di balik itu. Oke teman-teman, ternyata makna dari takurang adiate, takurang adilo tempi adiate itu sebenarnya makna yang sangat filosofis sekali ya, dari nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang orang Minangkabau itu adalah orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang luar biasa. Mungkin selama ini kita hanya berpikiran ya sebatas makna dari kata per kata gitu ya. Ternyata makna sebenarnya lebih luar biasa dari itu ya, mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang cerdas. Dan ketika sudah menjadi orang yang cerdas, ajaklah orang lain gitu ya, bukan menggurui tapi bersamai mereka gitu ya. Karena ketika kita bersatu bersama, maka siapapun musuh gitu ya, orang-orang yang ingin melukai kita akan bisa kita kalahkan begitu. Nah, mungkin ini makna ya, karena memori saya hampir penuh ya. Barangkali dengan tapi mungkin sedikit Satria ya. Iya. Nanti mungkin kalau seandainya ada pertanyaan itu kan kita fokus kepada yang taimpi nak Iya. Bagaimana dengan takurang yang ndak di luar? Iya. Sebenarnya maknanya sama, cuma nanya beda kalimatnya. Kalau lihat takurang nak di luar sama. Contoh, kita tahu penjara ya. Kita tahu penjara, bangunan penjara. Nah, di dalam penjara tersebut tentu ada selnya, ada sel. Nah, jauh lagi ke dalam, di dalam sel ada namanya ruangan
isolasi lagi, ruangan yang paling gelap, yang paling dalam. Nah, ada orang yang tak kurungnya di dalam ruang isolasi. Kemudian ada orang yang tak kurung di dalam sel. Kemudian ada lagi orang yang tak kurung di penjara tetapi dia tidak dalam sel. Mungkin dia bebas berkeliaran Tapi mereka masih dalam penjara ya. tetapi dia masih tak kurung kan? kurung, Mereka masih dalam penjara. Artinya tubuh mereka masih dalam hukuman. Dalam penjara. Tapi ada yang di dalam ruang isolasi, di dalam, ada yang di sel lebih keluar, ada lagi mungkin yang tak kurung di sekitaran hanya dalam penjara, dia tidak masuk sel. Tapi dia tetap mengkurung. Ada tahanan kota nama sekarang. Nah, ada lagi yang namanya tahanan luar. Tahanan luar. Secara hukum dia ditahan, tetapi dia bisa keluar. Dia berada dari luar. Nah, sama kan? Sama. Nah, bagaimana kok seandainya kita kata kurung, tak kurunglah di luar. Tapi kalau kita katakanlah dalam tanda petik kita bodoh, kita lemah, kita jahat lagi, kita ya mungkin jelas kita terkurungnya jauh di dalam ruang isolasi. Tapi kalau kita pintar, cerdas, ya tidak mungkin orang yang cerdas, orang yang pintar bisa berbuat kejahatan sehingga dia dikurung. Iya kan? Tidak mungkin orang yang cerdas, pintar akan terkurung, akan membuat kejahatan. Nah, kalaupun dia akan terkurung, orang yang pintar, orang yang cerdas paling dia bisa terkurung di luar. Secara hukum dia terkurung tapi badannya tetap di luar. Itu maksudnya. Oke teman-teman, jadi kok kata kurung kok ya, tak kuranglah di luar gitu. Kok Kata impi. Kok kata impi, kok kalau ya, kok kata impi lah di atas seperti yang dijelaskan oleh Wan I tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena kami sudah membuat video ini hampir setengah jam, saudara-saudara, pakai HP Vigo. Oke, mungkin sekian video kami pada kesempatan ini. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa membahas hal-hal yang lebih menarik dari ini ya. Oke, sekian dari kami, Joni Satria, Abeng, dan Muhammad Idris, Wan It ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.